Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Sunan Kalijogo Kiai Haji Ahmad Muzaki Nur Salim. Begitu juga para pengurus yayasan yang lain, Bapak-bapak dari Muspika, Bapak Ibu tamu undangan, para wali, wisudawan Yayasan Sunan Kalijogo mulai dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian dari Wustiah dan dari SD, SMP, SMK tahun pelajaran 2022-23. Bapak Ibu semua yang berbahagia, anak-anakku yang sangat kami kasih sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama hadir di Yayasan Sunan Kalijogo ini dalam rangka wisuda Purna Siswa Purnawiyata, dalam rangka haflah. Semoga kehadiran kita di tempat ini, Bapak Ibu, para orang tua, wali dan anak-anakku semua, tamu undangan yang berbahagia, kita senantiasa berharap semoga senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, sukses apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Muspika yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Saya tadi itu berangkat ke sini Pak Camat, punya pikiran begini, kalau kita ini ingin menanam sesuatu yang 4 bulan panen, tanamlah padi atau tembakau. Gitu Pak Camat ya? Jika kita ingin menanam sesuatu yang 3 bulan, 2 bulan itu bisa memanen, tanamlah polowijo seperti lombok, tembakau, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Kalau kita itu ingin menanam sesuatu yang kira-kira usianya 6 tahun, sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun, tanamlah yang namanya jati mas. Jika kita ingin menanam sesuatu yang bisa dipanen 15 tahun, kayu jati. Nah sekarang, jika kita ingin memanen sesuatu, menanam sesuatu yang panennya 20 tahun, 25 tahun lagi yang akan datang, 20 tahun lagi yang akan datang, tanamlah yang namanya pendidikan. Apa adik-adik? Pendidikan. Pak Camat, karena apa? Yang bisa merubah sesuatu dalam hidup ini tidak ada lain kecuali pendidikan. Pak Camat tidak akan mungkin jadi camat jika tidak kuliah, tidak sekolah. Bapak Abri, Pak Polisi tidak akan pernah jadi Abri, tidak akan pernah jadi polisi. Jangan bermimpi untuk itu jika tidak pernah sekolah. Saya jadi guru besar, jadi profesor, tidak akan jadi guru besar, tidak akan jadi guru profesor manakala tidak sekolah dan kuliah. Kata kuncinya satu adik-adik, yang bisa merubah seseorang, nasib seseorang hanyalah 2. 1 Gusti Allah, yang kedua belajar melalui pendidikan. Inilah makna ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas ya? Kira Pak Ustadz pidato jelas iki biasa deh Gus. Yang kedua,
Saya kemarin itu diapresiasi oleh Kementerian Agama Kota karena begini. Tujuan saya nyekolahkan anak saya di madrasah yang ada pondok pesantrennya. Saya ini hanya satu. Begitu Gus, saya pidato di hadapan para pimpinan-pimpinan Kota Malang ketika itu. Belum ada 10 hari yang lalu. Saya hanya satu tujuan saya menyekolahkan anak yang punya basic agama itu. Apa? Agar anak saya di samping ngerti pelajaran umum juga ngerti akan ilmu agama. Saya setuju pantun yang disampaikan oleh Pak Sahli tadi, Lionel Messi ke Sunan Kalijogo ora sida teko jare. Iya Pak Sahli tadi begitu ya. Saya di belakang tadi lupa ingat saya tadi itu ya. Itu bagus sekali. Apa? Setinggi apapun derajat seseorang dalam pendidikan, jabatan yang diemban, pangkat yang sedang melekat, jika tanpa didasari oleh ilmu agama, celaka hidupnya itu. Makanya siapa saja adik-adik sekolah di madrasah ini, di Yayasan Sunan Kalijogo ini tidak salah dan benar. Di samping mendapatkan ilmu umum, ada ilmu agama. Ini yang kita cari. Percuma jadi sarjana ekonomi gak ngerti agama, dadine korupsi. Percuma jadi sarjana hukum, dia ini tidak ngerti agama, kemudian dihukum. Susah itu Pak. Karena apa? Mereka uncontrollable, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, emosinya, nafsunya. Kalau di pesantren diajari doanya wa nafsin la tasba. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, santriwan-santriwati kami, masyarakat kami dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Bapak Ibu, Bapak Muspika, Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu para wali, wisudawan yang saya banggakan. Ada cerita. Saya Pak Camat diangkat jadi pegawai negeri di usia 26 tahun ketika itu. Saya prajabatan di Surabaya, adik-adik. Ada yang saya tempati itu tidak mau dibayari kos. Ini Gus, mboten purun. Karena sudah kaya dia. Putranya 2. Yang satu sekolah di Melbourne, Australia. Yang satu sekolah di Arkansas University di Amerika Serikat. Mergo sangke sugi. Kemudian suatu saat bapaknya ini sakit dilarikan ke rumah sakit ke Karangmenjangan Surabaya. Kemudian jam 10 malam dilarikan ke rumah sakit, jam 3 pagi meninggal. Anaknya ditelepon, 2 laki-laki tadi itu, Nak Mulyo, bapak loro, bapak sakit. Ditelepon lagi, Nak Mulyo, bapak wis gak ono. Oh, ini cerita bahwa ilmu umum tok ndak cukup, tapi anak kita harus sebagai orang tua, anak kita harus bisa ngaji. Sugih tok tidak cukup, karena hidup berbatas dengan waktu. Duwe akeh tok ndak cukup, pada saatnya orang tidak akan menikmati harta benda itu. Tapi doa dari anak-anak kita yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita angan-angankan. Anak ini wau mulih, gitu, bapak wis sedo, sing rodok cepet untuk Australia ini wau langsung pulang. Jarak 2 hari baru datang. Saya dengan 17 teman kula niku Pak Camat, pikiran kula niku sing rada iso ngaji, kula niku ngesak Yasin. Putrane teko nangis, dhek niku cerita, Bu, bapak endi? Bapak endi, Bu? Bapak endi?
Manten ngoten napa? Ibuke cerita, "Nak, bapakmu mlebu rumah sakit winginane jam 10 bengi, jam 3 gak ono, jam 10 awan dibudalno ning tempat peristirahatane sing terakhir. Ayo ojo nangis, awakmu tak terno ning kuburane bapakmu, tempat peristirahatane bapak sing terakhir." Diterni. Kula melu ngeterne ning kuburan. Kula nggawa ngesaki Yasin bersama 17 teman-teman saya tadi sing kos ora bayar niku wau. Pikiran kula dikongkon maca Yasin, polahe dikongkon donga. Ternyata napa? Mboten. Setelah nyampe di kuburan, nggawa toples, nggawa tempate kembang niku wau. Teng mriki niku wau napa? Mari ketemu ning kuburan iki lho, Nak. Tempat peristirahatane bapak sing terakhir 2 hari yang lalu sakit, jam 3 malam meninggal dunia. Yoiki kuburane bapak, tempat peristirahatan bapak. Kita ber-17 di belakangnya sambil mengiringi menemani teman-teman niki wau, putrane niki wau karo ibuke. Lho kok bodo meneng kabeh. Kula nggih meneng yo an. Aku kok ora dikongkon maca Yasin, maca tahlil meneng kabeh. Ternyata napa? Lari niki wau maju Pak Camat. Maju yo ora ndonga apa-apa, dhek langsung ngomong, "Pak, sampean ning kene sing kerasan ya, Pak." Jare coba salah. Ini coba. Ini apa artinya? Artinya bapak yang kerja keras, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, mengencangkan ikat pinggang demi membangun menara keluarga, ndak cukup ini, Pak. Jika anak tidak ngerti ilmu agama. Makanya bapak ibu jenengan nyekolane anak nang ngriki niki wau sing ana pondok pesantrene, SD-ne, SMP-ne, SMK-ne, ana perguruan tinggine. Ini sudah tepat, wis ora salah. Pekerjaan bisa ditiru tapi nasib sing ora iso ditiru. Ora usah aku kok nyang Sunan Kalijaga nyambut gawe apa, ora usah mikir ngono. Pada saatnya orang itu pasti akan bekerja, pasti orang itu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Tak baleni maneh. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Saya gajinya Pak Tentara tidak punya, karena saya guru besar. Gaji Pak Polisi, Pak, tidak punya saya. Gus Zaki, gaji guru besar, tidak punya. Tapi rizkinya Gus Zaki itu punya. Rizkinya bapak-bapak yang tidak jadi guru besar, tidak jadi tentara, tidak jadi polisi, ada, tidak punya gaji itu, tapi punya rizki. Sing penting dungane dhewe, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini catatannya, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Adik-adik, anak-anakku semua yang saya banggakan, Bapak Ibu, para orang tua wali, wisudawan, Bapak Musbika, Bapak Camat, Gus Zaki yang saya hormati. Yang kedua, adik-adik, Nabi pernah mengatakan begini, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum." Ajarilah anak-anakmu, karena anak-anakmu akan hidup pada satu masa yang berbeda dengan masamu. Hari-hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, sinau wajib, pinter wajib, megang teknologi wajib, ya. Tapi jangan lupa ilmu agama harus dipegang dalam suasana seperti ini. Wis talah. Jenengan Pak sebagai orang tua, anake sugih kaya ngopo, duwike akeh kaya ngopo, lek wani karo wong tuwa, gak bahaya ta jare Sahli niki wau. Waduh, bener Pak Sahli ku, bener Pak Sahli. Suwe tak arep-arep kok ndak datang ke rumah saya. Kemana Pak Sahli ini? Kula krungu suarane tok, iki suarane Sahli dik-dik. Mantep. Bahaya, ndak punya toto kromo, ndak punya unggah-ungguh, ndak punya sopan santun, itu berangkat dari ilmu agama.
berangkat dari nilai-nilai ajaran pesantren. Bahaya Anda punya itu, Pak. Kulo kandhani. Di Amerika itu ada survei, ada penelitian. Para pemimpin perusahaan itu dites, nggih. Dites. Ada 20 unsur pertanyaan yang menyebabkan orang itu menjadi sukses pemimpin perusahaan paling tinggi di Amerika. Mulai pemimpin perusahaan baik jasa apapun pendidikan atau yang lain, dites nih wow. Dikasih 20 item pertanyaan. Pertama tentang indeks prestasi kumulatif IP, nilai biji ini kalau maksudnya. Nggih. Matur-matur napa setelah itu terus ada 20 item pertanyaan. Ternyata apa Bapak bisa hormati? Yang menyebabkan sukses seseorang dalam hidup bukan karena punya nilai yang tinggi, bukan. Yang menyebabkan para pemimpin perusahaan di Amerika itu sukses itu adalah indeks prestasi kumulatif utawa biji berpengaruh sukses niku nomor 17. Yang pertama adalah kemampuan seseorang dalam membangun sebuah komunikasi. Komunikasi yang baik ini dibangun pasti didasari dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama tidak bisa. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bukan seorang sarjana seperti kita. Beliau bukan seorang guru besar. Beliau bukan seorang tapi beliau kepala negara. Beliau ini kaya raya. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 ekor unta yang warnanya kemerah-merahan. Di dalam buku itu dikatakan, kalau dikuruskan dengan nilai rupiah sekarang sama dengan 6 miliar rupiah. Niku mahari Kanjeng Nabi nenggene menikahi Siti Khadijah. Pak Camat, kalau sampai dulu mahari berapa? Seperangkat alat sholat halan jadilah, ya kan? Nabi itu 20 ekor unta warnanya kemerah-merahan. Beliau kaya raya. Mengapa? Karena beliau itu sukses dalam karir bisnisnya yang bermula dari sukses karir dalam berkomunikasi. Ini loh Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya banggakan. Wong sukses ku rasa adoh-adoh ngoconi. Ternyata indeks prestasi kumulatif wong pinter punya pengaruh sukses nomor 17. Yang pertama adalah kemampuan kita membangun sebuah komunikasi. Paham mboten? Nah, lebih datane profesornya penak ngene iki ya Andre. Mboten guyon, saya ini guyon bahagia. Ini karena saya ini disuruh Gus Zaki ke sini untuk ngewangi bantu noto IAI niki lho. Kalau niku mesti teko, mesti dugi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari-hari ini jangan lupa pendidikan agama. Yang kedua, Bapak Ibu saya kasih cerita, didik malih. Sekarang ini penduduk dunia mencapai 7 miliar. Yang memegang HP, komunikasi handphone mencapai 5,7 miliar. Yang aktif di media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, ini jumlahnya 4,3 miliar orang seluruh dunia. Pertanyaannya apa? Anak-anak kita harus semuanya pegang ini, gunakan semaksimal mungkin untuk beradaptasi. Jika kita tidak punya adaptasi dengan teknologi seperti ini, era digital seperti ini akan ketinggalan. Ibarat pacar ketinggalan kereta. Ibarat masyarakat tertinggal dengan kereta pembangunan. Harus pegang ini adik-adik, gunakan yang sebaik mungkin. Saya sudah tahu Pak Sahli SMK-nya itu ada namanya pembelajaran digital marketing. Hebat Pak, itu yang kita nanti-nanti.
Orang sukses sekarang utamanya orang yang berdagang harus punya kemampuan literasi tentang digital marketing. Bakso Mergosono Pak Camat ini sudah nyampe sampai ke negara Uni Emirat Arab karena gara-gara digital marketing. Perguruan tinggi, yayasan, Bapak Ibu semua, kita produk anak-anak kita yang penting ngerti ilmu agama. Gampang sekali orang mencari uang asal dia mampu dalam melakukan komunikasi utamanya dengan teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya ada dua hal. Jangan lupa tentang ilmu agama, terus berpegang teguhlah. Yang kedua, jangan lupa belajar terus menguasai teknologi. Saya pikir begitu yang bisa saya sampaikan. Adik-adik tetap harus semangat. Di saat esok hari mentari bersinar kembali, genggam erat harapan kita yang masih ada. Yakinlah kita pasti bisa merubah mimpi jadi prestasi, bermodal tekad dan semangat yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.